Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan webinar diseminasi disertasi pada hari ini. Dan tadi telah melalui sesi yang pertama dan insya Allah hari ini kita akan melalui sesi yang kedua. Alhamdulillah telah ada bersama kita mahasiswa penyaji yang akan menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, yaitu Saudara Eri Fadli dengan NIM 2207010002. Kemudian hasil penelitian disertasi yang akan disampaikan di tengah-tengah kita semua adalah moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Lombok, konsep, rekonstruksi, dan kontribusinya bagi pendidikan Islam. Dan insya Allah hasil penelitian ini akan dibahas oleh dua pembahas kita. Pembahas eksternal adalah Bapak Dr. Wandi MA dari Pascasarjana UIN Salatiga. Assalamualaikum Bapak Dr. Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih ya Pak telah join di webinar kami. Dan insya Allah nanti hasil penelitian ini juga akan dibahas oleh pembahas internal dari Pascasarjana UIN Mataram, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD. Assalamualaikum Pak Dr. Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lebih mempersingkat waktu, kami persilakan kepada mahasiswa penyaji, yaitu Saudara Ibnu Badli, untuk sharing screen dan menyampaikan hasil penelitian disertasinya bisa 15 sampai 20 menit. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi MA selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir PhD selaku Wakil Direktur, kemudian Bapak Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD selaku Ketua Prodi S3 Pasca Sarjana UIN Mataram, dan Bapak Kandidat Profesor Dr. Abdullah Fuadi MA selaku Sekretaris Prodi S3 Pasca Sarjana UIN Mataram, dan yang terhormat Bapak Dr. Wandi MA selaku pembahas eksternal dari UIN Salatiga, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD, pembahas internal dari UIN Mataram. Dan yang terhormat pula Bapak Ibu peserta webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Izin kami mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Lombok, Konsep, Rekonstruksi, dan Kontribusinya bagi Pendidikan Islam. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu masih terjadinya tindakan intoleran atas Bentar, dasar keyakinan. Erwin, mungkin bisa di slideshow ya, supaya lebih besar ya. Supaya lebih besar. Ya, silakan. Ya, jadi adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih terjadinya tindakan intoleran atas dasar keyakinan di Pulau Lombok. Eh, Secara umumnya di NTB dan secara khususnya di Pulau Lombok. Sependek penelusuran peneliti, terdapat belasan kasus sikap intoleran yang kemudian berkembang menjadi konflik, bahkan kemudian menjadi chaos di Pulau Lombok. Terakhir itu terbaru tahun 2024, tahun kemarin itu terjadi konflik, kemudian berkembang atas dasar keyakinan di Kota Mataram, itu terjadi di Karanggenteng. Jadi konflik-konflik ini, sikap-sikap intoleran dan konflik ini kemudian menyebabkan atau menjadi salah satu mengapa kemudian Pulau Lombok itu menjadi diberikan predikat sebagai wilayah yang zona merah dalam bidang toleransi. Tentu sikap intoleran ini terjadi karena di Pulau Lombok sendiri secara sistem keyakinan
itu eh, heterogen ya. Ada masyarakat yang beragama Islam mayoritas, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya. Eh, Jika kita melihat bagaimana kemudian keragaman ini dikelola, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, ketika keragaman sistem keyakinan ini mampu dikelola dengan baik, maka itu akan meningkatkan keharmonisan masyarakat. Dan ini kemudian akan berpengaruh terhadap keharmonisan hal-hal yang lain, misalnya bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Akan tetapi, sebaliknya, ketika keragaman ini tidak mampu dikelola dengan baik, maka inilah yang akan menyebabkan tindakan-tindakan intoleran yang kemudian menjadi konflik berkepanjangan, bahkan tidak jarang kemudian menjadi chaos ya. Tentu tidak diinginkan oleh setiap orang konflik-konflik tersebut, karena secara dampak negatif konflik itu sangat merugikan, baik itu merugikan dalam bidang materi maupun non materi. Bahkan tidak jarang kemudian konflik itu dampaknya meregang nyawa ya. Nah, oleh karena itu penanaman tentang sikap inklusif itu sangat penting dilakukan oleh segenap komponen, baik itu pemerintah pusat, daerah, bahkan lokal ya. Dan ini memang sudah banyak dan sudah digaungkan oleh segenap kelompok, salah satunya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan konsepnya itu yang terbaru itu adalah dengan konsep moderasi beragama. Lebih lanjut kemudian konsep moderasi beragama ini dalam implementasinya bisa menggunakan banyak pendekatan. Salah satu pendekatan itu yang ditawarkan oleh peneliti yaitu berbasis kepada kearifan lokal masyarakat sekitar. Kemudian mengapa penting pendekatan kearifan lokal ini pada moderasi beragama? Yang pertama itu paling tidak unsur-unsur dari kearifan lokal itu sendiri mengandung unsur kebijaksanaan yang diteruskan secara turun-temurun dan dengan menjalankan nilai-nilai kebersamaan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Profesor Dr. Haji Suprapto MAG dalam bukunya menerangkan bahwa salah satu yang menyebabkan mengapa kemudian konflik-konflik terjadi khususnya di Kota Mataram itu, salah satunya itu adalah sudah mulai memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang beredar di masyarakat sekitar. Oleh karena itu sangat penting kemudian pendekatan mengenai kearifan lokal ini. Dalam pendidikan Islam sendiri kemudian moderasi beragama berbasis kearifan lokal ini sangat penting guna menciptakan pemuda-pemuda yang inklusif ya, bukan hanya pemuda sebenarnya, tapi karena pembahasannya tentang pendidikan Islam, maka ketika moderasi beragama berbasis kearifan lokal ini diberikan pemahamannya kepada pemuda, pada peserta didik atau pada penerima manfaat, maka itu nanti akan menghasilkan penerima manfaat yang inklusif. Hal ini kemudian sudah dibuktikan di salah satu desa di Lombok Barat, yaitu Desa Buwun Sejati. Desa Buwun Sejati ini merupakan salah satu desa yang secara sistem keyakinan masyarakatnya itu beragama Islam dan beragama Hindu. Akan tetapi sejauh penelusuran peneliti sampai hari ini di Desa Buwun Sejati itu tidak pernah terjadi konflik sama sekali, apalagi yang kemudian berkembang menjadi chaos dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Buwun Sejati ini adalah salah satu bukti bahwa pendekatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal itu sangat penting diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian peneliti dapat mengambil dua buah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah untuk mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal yang mengandung moderasi beragama. Dan yang kedua itu adalah merekonstruksi nilai-nilai moderasi beragama berbasis kearifan lokal
Desa Buwun Sejati serta melihat bagaimana kontribusinya bagi pendidikan Islam. Guna menjaga keluasan dan kedalaman penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua buah kerangka teori. Yang pertama itu adalah teori moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang kedua itu adalah teori tentang kearifan lokal dari Kuncaya-Ningrat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya itu ada observasi partisipan, kemudian wawancara mendalam, dan dokumentasi. Triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu digunakan dalam penelitian ini dalam menguji keabsahan datanya. Sehingga kemudian adapun hasil penelitian dari penelitian ini, yang pertama adalah peneliti menemukan 6 buah kearifan lokal yang di dalamnya mengandung moderasi beragama. Bisa dianalisis menggunakan indikatornya maupun nilai-nilainya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai moderasi beragama berbasis kearifan lokal yang terkandung di dalam 6 kearifan lokal yang tadi itu adalah 9 nilai-nilai moderasi beragama, mulai dari nilai kemanusiaan sampai yang terakhir itu adalah nilai-nilai taat konstitusi. Dari dua rumusan masalah tersebut, maka peneliti kemudian menemukan minimal ada 4 kontribusi yang diberikan terhadap pendidikan Islam. Yang pertama itu adalah bagaimana kemudian moderasi beragama berbasis kearifan lokal itu mampu merekonstruksi pendidikan toleransi. Yang kedua itu adalah mampu mengintegrasikan nilai-nilai perilaku kearifan lokal dalam pendidikan agama. Dan yang ketiga itu menguatkan identitas dan karakter bangsa. Dan yang keempat itu ada deradikalisasi dan anti kekerasan. Sehingga kemudian adapun implikasi teoritis yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yang tadi adalah memberikan konsep baru tentang konsep moderasi aktif yang dibingkai dalam 3 bingkai, yaitu dialektika, naturalistik, dan kolaboratif, dengan bercirikan atau berindikator keselarasan antara 3 hal, yaitu pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan masyarakat. Sehingga ini sangat memberikan hal yang baru terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam moderat berbasis kearifan lokal. Saya kira seperti itu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Erwin Fadli. Jadi telah menyampaikan hasil penelitiannya tentang berbagai hal yang menyangkut moderasi beragama ya, berbasis kearifan lokal di desa. Apa nama desanya tadi? Buwun Sejati. Buwun Sejati, ya, di desa Buwun Sejati. Kemudian kita akan mendapatkan pencerahan dari dua pembahas kita tentang tema moderasi beragama berbasis kearifan lokal ini. Yang pertama, kami berikan waktu kepada pembahas pertama, Bapak Dr. Wandi MA. Beliau adalah Kaprodi S3 PAI di Pascasarjana UIN Salatiga. Kami persilakan Pak Dr. Wandi. Terima kasih Pak Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih melalui Pak Fuadi saya bisa berdampingan dengan Pak Fadli, Mas Erwin Fadli. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang memperoleh syafaat di dunia dan di akhirat. Izin Pak Direktur Prof. Harul Rozi dan segenap pimpinan, mohon maaf ini Prof. Harul Rozi, kemudian Wakil Direktur ada Prof. Muhammad Abdul Basir, dan juga ada Kaprodi Bapak Prof. Muhammad Iwan Fitriani,
dan juga ada Bapak Sekretaris Program Studi, Pak Dr. Mufwadi. Izin Pak Direktur Iya, Pak. dan juga segenap hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu saya sampaikan terima kasih. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada calon doktor ini Mas Erwin Fadli. Ya. Kalau saya ingatannya P itu kalau di sana dieja dengan Fadli begitu ya. Ya, jadi saya ingat teman saya tidak bisa bilang kompor, tapi kompor gitu. Maka saya mungkin bilangnya adalah Pak Erwin Fadli begitu. Baik, tentu yang pertama dalam proses pembahasan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu tujuan pembahasan adalah untuk membuat disertasi ini menjadi semakin clear, semakin jelas. Nah, oleh sebab itu kalau nanti eh, Pak Erwin Fadli itu semakin bingung, tentu ini merupakan kekurangan dari saya begitu. Baik, yang pertama-tama akan saya sampaikan waktunya ada 20 menit ya. Jadi nanti kalau tidak sampai 20 menit mohon maaf. Tetapi kalau lebih nanti catatan-catatan yang sudah saya rekap, saya susun, nanti saya kirimkan kepada Pak Fuadi ya jika diperlukan begitu. Tentu yang pertama saya sangat mengapresiasi judul disertasi yang disusun oleh Pak Erwin. Saya bergantian menyebutnya Pak Erwin atau Mas Erwin. Judulnya adalah Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Lombok. Konsep, rekonstruksi, dan kontribusinya bagi pendidikan Islam. Nah, saya akan mengawali begini, Mas Erwin. Dari judul itu, sepemahaman saya, ya poin yang pertama bahwa konsep moderasi berbasis kearifan lokal di Lombok dalam tanda kutip, karena ketika menyebut Lombok, mestinya eh, sampel yang diambil adalah sampel purposif begitu. Nah, tadi yang diteliti hanya ada satu tempat. Nah, saya bertanya tetapi tidak perlu dijawab. Apa ini tidak terlalu mereduksi begitu kalau judulnya menjadi kearifan lokal di Lombok? Karena sampelnya hanya satu. Kecuali misalnya Pak Erwin itu mengambil sampel lebih dari satu. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah bahwa eh, karena di sana ada kata rekonstruksi, sepemahaman saya bahwa konsep moderasi berbasis kearifan lokal di Lombok dalam tanda kutip, ya karena tadi sudah saya sampaikan, mestinya dengan menggunakan kata Lombok, sampelnya purposif. Maka kenapa tidak menggunakan narasi misalnya di desa Buwun Sejati Lombok saja begitu, sehingga unsur reduksionismenya tidak ada begitu. Karena kalau Lombok tetapi sampelnya hanya satu, tentu ini menjadi eh, agak bias begitu. Nah, kembali pada tentang konsep tadi, sepemahaman saya bahwa konsep moderasi berbasis kearifan lokal di Lombok itu belum selaras betul dengan nilai-nilai ideal moderasi beragama. Katakanlah yang diambil oleh Pak Erwin itu adalah 9 nilai moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Begitu. Nah, poin berikutnya, oleh karena konsep itu belum selaras dengan nilai ideal moderasi beragama, maka diperlukan rekonstruksi atau rekonseptualisasi. Itu pemahaman saya, Pak Fadli, gitu ya. Tentang moderasi beragama berbasis kearifan lokal, ya sehingga nanti selaras dengan nilai-nilai ideal moderasi beragama, khususnya yang dirumuskan oleh Kementerian
agama, begitu. Nah, oleh sebab itu diperlukan elaborasi antara teori dan praktis yang lebih jelas. Mengapa konsep moderasi beragama itu perlu rekonstruksi, perlu ditata ulang lagi, gitu. Ya, apa celah yang mendasarinya, gitu. Sehingga sudah ada konsep sebenarnya, apa dibutuhkan rekonstruksi, ya penataan ulang konsep itu. Nah, celahnya ada di mana, begitu. Ya. Nah, berikutnya poinnya adalah setelah rekonstruksi, di mana perbedaan antara konsep yang ada dengan hasil rekonstruksi yang ditawarkan oleh peneliti itu. Kelebihan apa saja yang dapat dielaborasi secara praksis. Nah, kemudian poin yang keenam, seandainya tetap menggunakan konsep yang lama, seperti apa gambaran kontribusinya, dan setelah rekonstruksi, kelebihan kontribusinya seperti apa. Lantas, poin yang ketujuh, sesuai dengan nomenklaturnya, pertanyaan saya yang mungkin perlu direnungkan saja, apa kepakaran yang ingin dikuasai oleh Mas Fadli di masa depan? Itu yang tentu harus gayut dengan program studi yang digeluti oleh Mas Erwin Fadli. Karena di dalam isi disertasi itu ada dua jargon atau ada dua istilah yang menurut saya tumpang tindih. Pendidikan Islam itu sama tapi berbeda dengan pendidikan agama Islam. Nah, sesuai dengan nomenklaturnya, mestinya Fadli itu ingin jadi seorang pakar, misalnya Jaja, dalam eh, pengembangan atau penyusunan materi ajar pendidikan agama Islam, bukan pendidikan Islam. Sesuai dengan prodi dan nomenklaturnya, itu yang berbasis dengan kearifan lokal. Gitu. Itu bayangan saya, ya bayangan saya begitu. Nah, poin berikutnya ketika Pak Erwin Fadli itu merumuskan judul moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Lombok. Kemudian ada konsep, ada rekonstruksi. Maka bayangan saya pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan minimal dengan jenis social action dan atau fenomenologi begitu. Karena di sana ada proses rekonstruksi, ada proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti bersama dengan partisipan untuk merumuskan ulang konsep yang ada begitu. Kalau dari judul loh, dari judul semacam itu. Nah, sehingga ya ke depan sekali lagi bahwa Pak Erwin itu nanti bisa jadi menjadi konsultan atau pengembang atau penyusun materi PAI berbasis kearifan lokal gitu. Nah, oleh sebab itu kata-kata pendidikan Islam ini dalam bingkai pikiran saya ini kok agak mengganggu karena program studi yang ada yang di mana Pak Fadli itu belajar adalah pendidikan agama Islam begitu. Nah, oleh sebab itu mestinya di dalam penelitian ini Pak Fadli menawarkan konsep rekonstruksi yang seharusnya tampil di bab 2, bukan. Ya bab 1 ya, bab 1 khususnya di dalam kajian teori begitu. Konsep yang ditawarkan apa, seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga Pak Fadli itu menghasilkan sebuah teori sebagaimana yang dituliskan di bab 5, yakni tentang teori dialektik naturalistik. Nah, itu kan tidak bisa diperoleh hanya memotret melalui studi kasus. Nah, mestinya itu bisa dirumuskan. Dialektika itu kan membutuhkan dialog antara peneliti dengan partisipan, dan partisipan di sana kan ada umat Islam dan umat Hindu
yang menurut judul itu konsepnya betul-betul belum selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama yang minimal dirumuskan oleh Kementerian Agama. Itu pemahaman kami, mohon maaf Mas Erwin, dari judul gitu. Ya, nanti silakan bisa disepakati, bisa tidak. Ya, saya mengawali dari judul di sana. Nah, kemudian apakah judul itu sudah menggambarkan isi disertasi? Itu adalah persoalan yang lain. Jadi mohon maaf ini izin Pak Direktur, saya mengawali dari judul yang nanti seandainya antara judul dengan isi itu paralel, tentu ini akan sangat luar biasa, bisa diterbitkan menjadi sebuah buku yang luar biasa pula begitu. Ini baru poin yang pertama ya, dan sudah menghabiskan waktu berapa menit ini? 10 menit ya. Tinggal 10 menit lagi ya. Mungkin saya akan fokus pada kunci-kuncinya saja begitu. Nah, di dalam isi disertasi saya mohon maaf ya sekali lagi Pak Fadli, eh, judul yang ada di dalam halaman pertama itu belum tergambar di dalam isi disertasi. Menurut saya lagi ini dari sudut pandang saya. Kenapa? Karena saya melihat mulai dari mana ini? Eh, saya melihat dari abstrak dulu Pak Fadli. Di dalam abstrak halaman 8 Romawi itu 8 kecil ya baris keempat terdapat kata meningkatkan toleransi begitu. Nah, kalau sepengetahuan saya meningkatkan itu kan alat ukur kuantitatif Pak Fadli. Nah, ini akan menjadi bias nanti ya. Nah, di dalam statement itu kalau bisa saya baca, membaca kata meningkatkan terkesan penelitian kuantitatif. Dan jika kualitatif, itu kan hasil penelitian itu bersifat transformatif. Mengapa tidak memilih kata atau menggunakan kata merevitalisasi saja? Karena kalau orang mendengarkan kata meningkatkan, pasti ada sesuatu yang harus ditingkatkan. Dan alat ukurnya adalah angka-angka. Mohon maaf. Ada di dalam abstrak halaman rumah 8 kecil itu ya. Terutama baris keempat. Ya, kata-kata itu ada di dalam sana. Ya. Kemudian di halaman yang sama, baris ke-6 ada kata pola interaksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah disertasi ini ingin menemukan prototipe pola interaksi atau ingin menemukan apa namanya konsep dan rekonstruksi moderasi beragama berbasis kearifan lokal gitu. Ini pertanyaannya yang juga mungkin tidak perlu dijawab. Apabila tidak, mengapa tidak menggunakan kata misalnya mensikapi perbedaan dengan lebih arif, misalnya dengan indikator ini begitu. Karena kalau menggunakan pola, kata pola, berarti nanti penelitian Pak Fadli itu akan menemukan pola begitu. Itu masih di abstrak. Lalu di halaman yang sama, mohon maaf, baris ke-8 terdapat statement yang menyatakan penelitian ini fokus pada pengkajian bentuk-bentuk dan rekonstruksi nilai. Nah, saya kira ini bias dengan judul ya. Di judul itu yang ingin ditemukan kan konsep dan rekonstruksi konsep. Betul bahwa konsep itu tidak bisa langsung diaplikasikan di dalam masyarakat. Nah, tentu konsep itu perlu di breakdown menjadi teori, menjadi metodologi, kemudian menjadi tindakan. Nah, di sanalah Gayo dengan apa yang saya sampaikan, konsep yang harus ditawarkan oleh Pak Fadli di teori, di kajian teori itu. Sehingga konsep itu sampai menghasilkan nilai-nilai yang operasional. Dan kalau itu dilakukan, saya kira ini menjadi sangat luar biasa. Begitu. Berikutnya Pak Fadli, masih di abstrak, paragraf 2, halaman 8, ada statement begini.
terdapat 6 bentuk kearifan lokal. Seakan gayut dengan paragraf 3, baris pertama, ada pernyataan melampaui nilai-nilai dan seterusnya. Lalu diakhiri di paragraf 3, baris 10 dengan statement menemukan sebuah konsep. Begitu. Nah, pertanyaannya, mestinya itu masukan dari kami, perlu ada konsistensi dalam penyebutan. Ya, artinya ketika Pak Fadli itu memulai dengan konsep, maka ya terus konsep-konsep itu diulang secara terus-menerus. Kemudian baru di dalam proses dan langkah-langkah tawaran yang disampaikan oleh Pak Fadli itu ada urut-urutannya. Mulai dari konsep diturunkan ke teori, diturunkan ke metodologi, kemudian diturunkan pada tindakan-tindakan operasional yang bisa digunakan untuk katakanlah merumuskan ulang konsep yang ingin ditawarkan oleh Pak Fadli itu. Begitu. Nah, apakah ketiga statement itu tidak tumbang tindih dengan judul? Ya, jadi sebagaimana yang sudah saya uraikan di depan, betul bahwa konsep itu abstrak, belum konkret dan belum operasional. Tentu itu harus dioperasionalkan dengan urut-urutan yang yang saya tawarkan tadi, mulai dari konsep, teori, kemudian metodologi, kemudian ada tindakan-tindakan yang kalau dalam filsafat dikatakan sebagai aksiologi atau tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti begitu. Nah, kemudian bahasan saya yang berikutnya di halaman 2 dalam isi terhadap statement terjadinya konflik sosial yang berawal dari perkelahian pemuda lalu terseret menjadi konflik agama. Nah, sementara di halaman yang lain itu disebutkan bahwa di desa Buwon Sejati itu tidak pernah ada konflik begitu. Nah, saya kira ini menjadi kontraproduktif begitu. Termasuk dari awal dari presentasi tadi, seakan-akan di Buwon Sejati itu ada konflik. Padahal di dalam isi di halaman sebentar. Di halaman ini sudah saya catat ini karena ada beberapa halaman. Kalau tidak keliru di halaman 9 baris 12 ya, itu dikatakan di sana bahwa di Buwon itu tidak ada masalah begitu. Nah, catatan bagi saya, latar belakang masalah itu tidak harus menampilkan masalah. Kalau seandainya di Buwon Sejati itu memang relasi antar umat beragama itu sudah baik, kenapa tidak disampaikan saja bahwa relasi di sana itu menarik? Ya, sehingga perlu dipotret. Kenapa bisa terjadi? Misalnya mereka itu sangat moderat. Nah, saya kira ada dua narasi yang agak kontraproduktif antara konflik dengan keadaan yang harmonis di Buwon Sejati itu. Lalu kembali pada rumusan masalah, bahwa rumusan masalah menurut kami itu tidak menggambarkan atau belum menggambarkan judul disertasi. Karena judul disertasinya kan Pak Fadli itu ingin melihat konsep, kemudian rekonstruksi, dan bayangan saya tadi konsep moderasi berbasis kearifan itu belum sejalan dengan yang dirumuskan terutama oleh Kementerian Agama, lalu ingin direkonstruksi atau ditata ulang, kemudian akan dilihat kontribusinya, ya, dan kontribusinya kenapa tidak diarahkan pada pendidikan agama Islam begitu. Nah, tentu ada konsekuensi di sana. Kalau judulnya tetap pendidikan Islam, maka partisipan tidak harus dipilih sesuai dengan nomenklatur program studi. Tetapi seandainya judul itu menjadi kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam, maka partisipan itu harus dipilih minimal tuan guru
Ya, para tuan guru yang ada di kampung itu, di Buwon Sejati, yang mengajar entah itu di SD, di SMP, SMA, dan mengajar pendidikan agama Islam. Begitu. Kalau itu memang mau diarahkan pada pendidikan agama Islam, karena sebagaimana yang saya sampaikan di depan, pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu dua hal yang sama tapi berbeda. Begitu. Nah, ini sudah lebih Pak Fuadi. Dan saya eh, ingin mengakhiri saja karena saya tidak akan merampas waktu yang dimiliki oleh Pak Saripudin. Begini, saya kira eh, konsep antara judul kemudian rumusan masalah itu harus diselaraskan. Nah, untungnya dalam penelitian kualitatif itu judul dapat disesuaikan dengan isi. Seandainya bentuk-bentuk itu yang menjadi fokus dari Pak Fadli, ya silahkan saja judulnya ya disesuaikan dengan bentuk. Tapi saya khawatir begini Pak Fadli, apa benar eh, beberapa enam bentuk kearifan sosial, kearifan atau local wisdom itu benar-benar local wisdom. Jangan-jangan itu tumpang tindih dengan kegiatan sosial. Ya, mohon maaf saya mengutip salah satu tentang kearifan lokal itu lebih pada sesuatu yang sakral. Kutipan siapa itu? Kearifan lokal biasanya bersifat sakral. Nah, apa jimpitan itu sakral? Apa gotong royong itu sakral? Seandainya eh, itu masuk di dalam kearifan lokal. Jangan-jangan enam hal itu adalah kegiatan sosial, bukan kearifan lokal. Jangan-jangan loh, ya jangan-jangan itu. Nah, kalau itu adalah merupakan bentuk kegiatan sosial, maka lagi-lagi judulnya menjadi bias itu, bukan kearifan sosial. Sepengetahuan saya, kearifan sosial itu ada sebuah realitas empirik yang diterima oleh semua pihak, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Seperti kalau di fak-fak itu ada kearifan sosial yang bernama bakar batu itu. Nah, jangan-jangan enam kegiatan itu sekedar kegiatan sosial saja, bukan kearifan lokal. Nah, oleh sebab itu perlu ditilik kembali. Nah, tentu ada hal yang lain yang sudah menjadi catatan saya, tetapi saya kira ini sudah lebih dari apa namanya? Sudah lebih dari 20 menit Pak Fuadi. Dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Pak Fadri. Inginnya pembahasan ini menjadi menjelaskan. Tapi jangan-jangan pembahasan saya itu membingungkan. Sekali lagi mohon maaf. Nanti catatan-catatan saya itu akan saya sampaikan, termasuk di dalam metodologi. Metodologi itu menggambarkan tindakan, bukan hanya sekedar definisi-definisi. Saya juga belum menemukan di metodologi itu, misalnya bagaimana Pak Fadli itu mentriangulasi, yang itu akan tampak nanti di dalam temuan penelitian dan analisisnya begitu. Sehingga di analisis itu jelas antara data penelitian, hasil triangulasi, pendapat pribadi, kemudian penajaman dengan teori begitu. Nah, saya kira itu perlu diperhatikan. Tapi apapun ini bisa menjadi buku. Seandainya nanti ada masukan-masukan yang bermanfaat itu masuk ke dalamnya. Kemudian ada teori yang menarik ditawarkan oleh Pak Fadli di bab 5 itu. Yang saya sebut tadi ada dialektik, naturalistik, kolaboratif. Tapi itu dihasilkan dengan social action research. Nah, case tadi kan tidak menghasilkan sampai di sana. Ya tidak sampai sana. Karena dialektika itu dihasilkan dari dialog. Tidak mungkin hanya sekedar asumsi atau kira-kira gitu. Nah, di bab 3 dan 4 sekali lagi mohon maaf, saya belum menemukan antara data hasil triangulasi dan belum ada lampiran pula hasil triangulasi. Jadi hasil triangulasi entah itu triangulasi teknik,
Jadi membandingkan antara hasil observasi, hasil wawancara, kemudian dokumen, kemudian menghasilkan sebuah simpulan besar, kemudian disertai dengan data yang berupa hasil, entah itu hasil wawancara atau artefak dan seterusnya begitu. Nah, nanti ulasan selengkapnya dari saya akan saya kirimkan lewat Pak Fuadi. Tapi sekaligus saya mohon maaf Pak Fuadi, Pak Sarifudin, dan lain sebagainya. Karena kira-kira apa yang saya sampaikan ini lebih membingungkan daripada menjelaskan. Ya, saya akhiri saja karena sudah lebih 5 menit atau 7 menit bahkan. Eh, Moga-moga saja bermanfaat begitu. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini malah menambah pengetahuan. Terima kasih atas kekritisannya, Pak Dr. Wandi. Jadi insya Allah itu lebih menguntungkan. Bagaimana, Pak Erwin? Ya, kami berikan waktu untuk berikan feedback. Banyak sekali tadi ya poin-poinnya dan klarifikasi dan minta konfirmasinya. Kami persilakan, Pak Erwin. Siap, terima kasih Pak Dr. Abdullah Fuadi dan terima kasih Bapak Dr. Wandi MA. Eh, Kalau saya Pak Dokter, kalau semakin bingung ya kayaknya harus belajar lagi, kita harus bayar baca banyak-banyak membaca lagi biar supaya tidak bingung. Eh, Terima kasih atas masukan, saran dan eh, kritikannya Pak Dokter. Ini saya catat sampai 2 halaman kertas HVS sedikit, Bapak. Eh, Mulai dari judul sampai kemudian metodologi. Terima kasih banyak. Memang perlu penegasan kembali terkait dengan konsep, kemudian rekonstruksi dan kontribusinya. Apakah kontribusinya kita akan arahkan ke pendidikan agama Islam atau ke pendidikan Islam? Eh, Insya Allah nanti ke depannya kami akan pertajam kembali, perjelas kembali maksud dari konsep, rekonstruksi, kontribusi maupun metodologi yang diarahkan sama Pak Dr. Wandi barusan. Saya kira begitu Pak Fuadi. Ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Tadi misalkan, ya rekonstruksi tadi celahnya di mana, itu ya mungkin nanti bisa disampaikan juga ya. Terus tentang kearifan lokal dan kearifan sosial, mungkin bisa disampaikan, Pak Irin. Ya, jadi eh, setelah kami melakukan eh, pemilahan atau bahasanya itu mungkin menganalisis Pak Dokter. Jadi eh, sebenarnya banyak kemudian kearifan-kearifan lokal yang terjadi di Desa Buwun Sejati. Akan tetapi melihat dari kesakralannya tadi itu ya memang enam bentuk ini yang kemudian kami ambil untuk dijadikan sebagai eh, penelitian kami. Jadi bukan hanya 6 ini sebenarnya, akan tetapi banyak, tapi 6 ini yang paling sakral menurut kami. Karena dalam perjalanan sejarah masyarakat Desa Buwun Sejati, kemudian 6 kegiatan ini merupakan kesepakatan bersama yang kemudian mengandung nilai-nilai kebersamaan, mengandung nilai-nilai kearifan yang berada di tingkat lokalnya di daerah tersebut. Walaupun memang sama, ada persamaan misalnya di daerah-daerah yang lain, tentu dalam implikasi dalam pelaksanaannya serta dampaknya itu akan berbeda. Misal seperti gotong royong, kalau kita menganggap bahwa gotong royong itu merupakan hal yang sudah lumrah di Indonesia, misalnya, tetapi di Desa Buwun Sejati keunikannya itu jadi masyarakat di sana itu menganggap gotong royong ini sebagai suatu yang memang sangat sakral. Gotong royongnya itu bukan hanya dalam bidang membangun sarana publik misalnya, tapi sarana-sarana ibadah pun itu dilaksanakan gotong royong. Jadi teman-teman Hindu berkontribusi ketika teman-teman Muslim membangun masjid misalnya. Nah, oleh karena itu dari hasil analisis itu maka kami mengambil 6 ini merupakan bentuk kearifan lokal, bukan kearifan sosial. Begitu, Pak.
Ya, ada beberapa hal tadi ya. Apa namanya? Insya Allah nanti kita akan mendapatkan catatan lengkapnya dari Pak Ruwandi. Insya Allah nanti dikirimkan ke Prodi dan Prodi menyampaikan ke mahasiswa. Kami sampaikan terima kasih Pak Dr. Ruwandi. Selanjutnya kami mengundang pembahas kedua kita dari Pascasarjana UIN Mataram, Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MBD. Assalamualaikum Pak Dr. Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk menyampaikan respon dan masukannya terhadap penelitian ini. Silakan Pak Dr. Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Pascasarjana beserta Wadir, Bapak Dr. Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi MA dan Bapak Profesor PhD M. Nasir MA. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ketua Prodi S3 UIN Mataram beserta Sekretaris Prodi Bapak Profesor Dr. Muhammad Iwan MPD. Ya, makasih, Ton. Begitu juga Bapak Dr. Fuadi MA. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Ruwandi MA selaku pembahas pertama. Assalamualaikum Pak Dr. Ruwandi. Salam kenal kita di forum ini. Oke, terima kasih. Kemudian yang berbahagia, saudara saya Erwin Fadli yang insya Allah sudah mendekati doktor. Kemudian para audien yang ikut nongkrong di laptopnya di acara webinar ini, kami ucapkan juga Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allah amin. Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya juga mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dalam acara webinar ini selaku pembahas dua. Untuk itu juga lagi sekali saya berterima kasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana beserta wadirnya, dan wabil khusus Bapak Ketua Prodi S3 beserta sekretarisnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Baik, saya akan memberikan suatu ulasan terkait dengan tema disertasi dari saudara Erwin Fadli, yaitu moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Lombok. Analisa konsep, rekonstruksi, dan kontribusinya bagi pendidikan Islam. Dari tema ini memang luar biasa, disertasi ini, yang kemudian saya membacanya dari A sampai Z, dari abstrak, pendahuluan sampai kesimpulan, luar biasa. Namun ada beberapa catatan tentunya di sini. Yang kami menyorotinya dengan
secara tertulis memang sudah ada di dalam disertasi itu yang mengatakan bahwa penelitian atau riset yang dilakukan ini telah menemukan sebuah konsep yang dikenal dengan pendidikan Islam moderat berbasis kearifan lokal. Ini yang tertera di dalam disertasinya, dan kemudian tercatat di sana ada 6 bentuk kearifan lokal. Yang pertama, jimpitat, gotong royong, musyawarah, begawe, seni tradisional dan budaya lokal, serta aturan awik-awik yang dibuat oleh masyarakat setempat. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara dengan tema ini, memang kita perlu kita dipahami bahwa moderasi beragama dan kearifan lokal itu adalah 2 unsur yang penting dalam kehidupan beragama ataupun dalam kita berkehidupan di adat budaya, sehingga dapat menimbulkan sumber perpecahan berupa tindakan ataupun sikap intoleran, eksklusif, ekstrim, radikalis, terorisme, ataupun liberalisme. Ini yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Nah, tadi secara lisan sudah dipresentasikan, memang di Lombok. Di Lombok itu kalau kita pahami dari tahun 2000 mungkin sampai sekarang ini ya tidak semudah apa dibayangkan di dalam kita berkehidupan beragama yang sangat beragam di Pulau Lombok. Yang nyatanya juga memang disebut Pulau Seribu Masjid, tetapi juga di samping 1000 masjidnya mungkin 1000 permasalahan yang ada dengan keanekaragamannya. Nah, yang kemudian kalau kita menukik kembali ke lokus atau setting penelitian dilakukan oleh saudara Erwin Padli, kayaknya ini tidak ada masalah, laris manis, lancar jaya. Nah, itu mungkin suatu keberkahan dari Erwin sendiri belajar di UIN Mataram. Karena kenapa saya mengatakan keberkahan? Beliau itu menampilkan melaksanakan setting penelitiannya itu adalah di sebuah desa, di sebuah kecamatan di Narmada yang namanya Buhun Sejati. Sepengetahuan saya memang adang ayam di sana hidupnya, di tengah di pelosok bagian utara di bawah Gunung Rinjani lah, sehingga muncul di sana destinasi wisata gitu. Karena banyak mata air di sana sesuai dengan alamnya, adem, ayam, gemah ripah lah gitu di sana, dengan buah-buahnya, dengan hasil-hasil alamnya. Sehingga memang di sana terkait dengan apa yang saya tadi katakan, intoleran, eksklusif, hampir memang tidak ada di sana. Nah, kemudian ketika kita mau mengambil setting penelitian di tempat yang memang sudah tidak ada intoleran, eksklusif, ekstrim, itu memang adalah cita-cita dari moderasi beragama. Di sini ada 4 indikator yang perlu dipahami di dalam moderasi beragama yang disampaikan oleh Kementerian Agama, memang sudah terlaksana di Buhun Sejati. Jadi tidak ada permasalahannya, semua lancar. Setelah saya membaca juga memang sesuai dengan yang ditulis di 6 bentuk dari yang ditemukan sebagai kearifan lokal di Desa Buhun Sejati ini, yang mungkin di sini sudah saya perjelas.
terkait dengan kearifan lokal itu sendiri adalah faktor yang sangat signifikan dalam memperkuat moderasi beragama. Dan yang diklaim oleh si peneliti, Saudara Erwin Padli, yang dalam vonis kearifan lokal itu adalah jimpitan, gotong royong, musyawarah, begawe, seni tradisional, dan awik-awiknya. Perlu sebenarnya Anda pahami sebenarnya untuk kita memvonis kearifan lokal itu sendiri adalah tindakan atau ide apa saja begitu. Namun kalau kita lihat, pahami pengertian dari kearifan lokal itu sendiri adalah sebenarnya kearifan lokal itu pandangan hidup. Pandangan hidup, ilmu pengetahuan, strategi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kalau kita memvonis bahwa gotong royong atau jimpitan itu adalah merupakan itu pandangan hidup atau strategi kehidupan, baru dikatakan kearifan lokal. Atau juga ada pengertian yang lain mengatakan bahwa kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur budaya yang diciptakan, yang dikembangkan, yang dipertahankan oleh masyarakat sebagai identitas. Nah, dari dua pengertian ini sekiranya yang 6 bentuk yang diklaim sebagai kearifan lokal itu, ya silakan. Itu bisa dilanjut sehingga nanti antara moderasi beragama dan kearifan lokal itu memang searah. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian saya juga sependapat, sangat setuju dari pembahas pertama tadi terkait dengan tema dari disertasi Saudara Erwin Padli. Ini mungkin kekurangan atau mungkin istilahnya ya tidak mencermati terkait dengan moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal di Lombok. Sebenarnya di dalam kita menyebutkan setting penelitian itu ya harus sesuai dengan apa yang ada di rumusan masalah. Sebelum kita membaca rumusan masalah di lembaran yang nomor berapa, itu kita sudah mengetahui bahwa setting penelitiannya itu di Buwon Sejati begitu. Nah, tapi kalau di disertasi ini, kalau kita baca settingnya itu di Lombok. Lombok itu di sini wilayahnya terbagi. Sekarang ini kalau tidak salah 5 gitu. Ya itu yang dikatakan Lombok begitu. Ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kodia Mataram. Nah, paling tidak kalau kita mengatakan setting penelitian di temanya itu ya artinya harus mewakili yang mana yang namanya termasuk wilayah Lombok. Kalau wilayah Lombok itu kalau kita ingin melihat dari permasalahan yang diangkat oleh Saudara Erwin Padli itu sebenarnya di Lombok Timur juga ada kampung moderasi begitu. Karena di sana itu di Lombok Timur banyak intoleran terkait dengan pemahaman agama, entah itu organisasi dan lain sebagainya di Lombok Timur. Karena sebagian besar di sana memang hampir tidak ada yang non-muslim, semuanya muslim, tetapi terjadi konflik di sana. Sekiranya itu dinaikkan di dalam disertasi ini, ya bisa dikatakan Lombok ketika kita ambil wilayah Lombok Timur sebagai sampelnya. Nanti istilahnya kayak pakai sampel purposive, bertujuan. Kita ambil wilayah yang disebut sebagai kampung moderasi. Kalau di Lombok Tengah itu juga memang sudah tertulis di disertasi ini yang ada di Mantang. Di mana di sana
pemukimannya memang banyak yang beragama Hindu, tetapi di sampingnya itu ada sebuah masjid yang megah dibangun, dan itu aman-aman saja. Begitu juga di Lombok Barat yang memang ya sangat beragam sekali, baik ya bukan di Pembuwun saja sebenarnya, di Desa Presa, di tempat kami kebetulan saya juga berwilayah di Kecamatan Narmada, banyak sebenarnya situs-situs yang beriringan antara agama Hindu dan agama Islam, dan itu aman-aman saja. Nah, kalaupun nanti ya seperti apa yang diberikan masukan oleh pembahas utama tadi, sebenarnya penelitian kualitatif ini ya bisa nanti sambil jalan untuk terus kita mengadakan perbaikan. Kalau misalnya temanya harus tetap di Lombok, berarti peneliti harus menambah lokusnya. Paling tidak ya minimal 3 lah. Ngambil di Lombok Barat, yaitu di Buwon Sejati, kemudian di Lombok Tengah mungkin di Manta, dan Lombok Timur mungkin di tepatnya di sana ya apa ya namanya, di kampung moderasinya itu yang terjadi konflik juga dengan organisasi beragama. Tetapi kalau saya melihat di dalam metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus, yang artinya nanti memang temuan-temuan yang ada di dalam setting penelitian kita ketika kita menggunakan yang tadi itu tidak bisa kita kita istilahnya itu kalau pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti ini memang tidak bisa disebarluaskan di tempat lokasi yang lain begitu. Karena kenapa? Itulah alasan tepat ketika kita memilih setting penelitiannya itu dengan pendekatan kualitatif yang studi kasus tadi itu hanya ada di Pembuwun saja begitu. Kalau di tempat lain mungkin tidak ada. Itu merupakan alasan salah satu kenapa menggunakan studi kasus, kemudian mengambil di Desa Pembuwun. Nah, cuman di sini nanti yang yang diponis di justice kearifan lokal itu apakah gotong royong tidak ada di tempat lain? Apakah begawe juga tidak ada di wilayah Pembuwun? Saya rasa terkait dengan yang ada di disertasi ini yang disebut 6 bentuk dari kearifan lokal itu ada di wilayah apakah itu bisa dikatakan nanti kita mengambil pendekatan penelitian dengan studi kasus? Apa bedanya dengan di tempat lain? Ini mungkin yang perlu dipertajam oleh Erwin Padli supaya lebih jelas lokus penelitiannya. Yang kemudian terkait dengan istilahnya di sini jadi temuan di dalam penelitian ini saya rasa belum kebaca begitu. Mungkin nanti itu mungkin perlu disampaikan mungkin 3-2 menit dalam kesempatan ini kebaruannya begitu. Karena kenapa? Lokus penelitian Buwon Sejati itu yang adem ayem, baik dari manusianya ataupun keadaan alamnya memang ya luar biasa di sana itu. Non konflik, tidak ada intoleran. Yang kemudian apa yang menjadi alasan untuk mengambil
Desa Buwun Sejati itu, atau mungkin karena tempat tinggal si peneliti itu sendiri begitu. Kenapa tidak mengambil yang memang harus ya berseberangan dengan moderasi beragama begitu, yang intoleran, yang ada kekerasannya begitu, sehingga itu menantang sekali. Tapi kalau di Desa Buwun Sejati ini, ya kayaknya tidak ada yang menantang karena aman-aman saja begitu. Nah itu mungkin yang perlu dipertajam di dalam disertasi ini. uh, yang ya, itu mungkin saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Saya tidak memperpanjang kalam karena tadi sudah banyak juga disampaikan oleh pembahas pertama. Saya ya, Saudara Erwin Pati tetap aman. Terima kasih Bapak Sekprodi, Kaprodi, kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih Pak Dr. Sefudin. Kami persilakan Pak Dr. Erwin, calon dokter nih, bentar lagi insya Allah. Silakan memberikan feedbacknya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD yang memberikan masukan dan saran terhadap kesempurnaan atau perbaikan penelitian kami. Yang pertama, kalau kita, kenapa kemudian kami mengambil 6 bentuk yang kemudian kami klaim menjadi sebuah kearifan lokal, itu bukan berarti kami mau ambil comot saja, akan tetapi memang kami menggunakan dasar, ada dasarnya. Misalnya menurut Kun Cara Ningrat kan wujud dari kearifan lokal itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu ide, yang kedua itu adalah pola interaksi, yang terakhir itu adalah artefak. Kalau idenya mungkin itu masuk ke awik-awik tadi itu. Hatta itu mungkin Lombok mungkin ada awik-awik, tapi kan ada karakteristik tersendiri di Desa Buwun Sejati yang kemudian 6 bentuk ini itu memang sakral, diakui sakral oleh masyarakat Buwun Sejati. Nanti kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya tersendiri pada individu maupun kelompok. Kemudian diturunkan secara turun-temurun, dan itu untuk mencapai tujuan kebersamaan mereka di Desa Buwun Sejati. Itu mengapa kemudian kami mengambil 6 bentuk ini merupakan sebuah kearifan lokal yang ada di Desa Buwun Sejati. Kemudian yang selanjutnya, alasan kami hanya mengambil Buwun Sejati, nanti komparasinya tidak sesuai nanti. Misal ada 4 kampung moderasi di Pulau Lombok, ada di Selong, ada di Bentek, ada di Kopang, dan ada di Buwun Sejati. Dan 4-4 ini memiliki karakter sendiri. Yang paling unik menurut kami itu ya Buwun Sejati ini, bukan karena kami berdomisili di sana, tapi di Buwun Sejati ini yang berinteraksi dengan dunia luar yang lebih banyak ya. Karena Buwun Sejati ini kan daerah wisata, dan yang datang itu bukan hanya dari lokal maupun nasional, tapi dari internasional juga. Nah, sehingga ini yang membuat peneliti tertarik mengapa mengambil Desa Buwun Sejati. Kalau di Selong, kemudian di Bek, kemudian di Kopang, saya kira nuansa wisatanya itu masih kurang. Nanti kalau kami compare atau kami tambah dengan lokasi yang lain, nanti karakteristiknya berbeda. Setahu kami kalau dunia pariwisatanya sudah meluas, biasanya nilai-nilai kearifan lokalnya itu ya sudah mulai tertinggal. Yang terakhir itu adalah mengenai temuan peneliti. Jadi konsep baru yang peneliti tawarkan itu adalah dengan konsep moderasi aktif. Moderasi aktif ini ya indikatornya itu keselarasan antara pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan masyarakat sekitar. Dan ini jarang kita temukan sampai hari ini. Bahkan kemudian Kementerian Agama kan belum sampai tahap itu. Nah, sementara di Desa Buwun Sejati itu sudah keselarasan 3 komponen itu sudah berjalan. Sehingga kami kemudian menamakan dengan konsep
moderasi aktif dalam bingkai dialektika, naturalistik, dan kolaboratif. Dan ini kemudian dalam dunia pendidikan itu bisa menjadi konsep tentang pendidikan Islam moderat berbasis kearifan lokal. Jadi seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Erwin. Selanjutnya, kita masih ada waktu 15 menit di sesi yang kedua ini. Kami persilahkan kepada audiens dari Zoom meeting ini. Kalau ada dari audiens yang akan menyampaikan sesuatu, ingin bertanya atau ingin menggali lebih jauh lagi penelitian dari Saudara Erin Patli, kami persilahkan. Kami persilahkan dari audiens. Saya Pak Dokter sedikit. Oke, silakan. Ya, baik. Silakan Pak Oli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati muliakan Bapak Direktur beserta jajaran dan Bapak Kapolri dan Sekpro. Dan yang berbahagia pemateri hari ini menarik ya, karena ini juga berkaitan dengan disertasi saya yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai berisi beragama dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kebetulan saya menggunakan teorinya juga teori Batelar Berger ya. Cuma di sini saya melihat sepakat ya dengan pembahas satu ini supaya tidak terjadi subjektivitasnya yang begitu cukup tinggi ya. Saya kira saran dari pembahas satu itu cukup menjadi catatan penting ya, karena sangat tidak representatif ya ketika lokasi di Lombok itu diambil hanya satu tempat. Saya kira kalau ditelaah lebih dalam mungkin masih banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi, sehingga lokasi itu, lokusnya itu bisa merepresentasikan ya kondisi di Lombok, termasuk syarat dari pembahas kedua juga. Contoh misalnya yang diklaim itu adalah gotong royong misalnya. Di Lombok itu kan, saya kan orang Lombok Timur juga ya, asli Lombok Timur, kemudian tinggal di Mataram. Nah, gotong royong itu kan hal yang biasa sebenarnya. Tetapi peneliti mengklaimnya sebagai suatu yang sangat sakral ya. Persoalannya sekarang adalah bagaimana saudara peneliti membedakan antara gotong royong sebagai kegiatan sosial seperti kata pembahas itu, Pak Dokter, dengan gotong royong sebagai tradisi yang sakral. Bagaimana saudara memahami hal itu? Apakah karena gotong royong itu ada orang Islam, ada non Muslim, kemudian itu bisa diklaim? Belum tentu. Nah, mungkin perlu dipertajam ya, sehingga meyakinkan pembaca, termasuk pembahas satu tadi itu dia betul mengkritisi hal itu. Mungkin itu perlu dipertajam ya, perbedaan pemahaman saudara itu dalam hal ini, sehingga mengklaim gotong royong sebagai sebuah bentuk kearifan lokal. Kemudian yang kedua, terkait dengan di sini ada konsep ya, rekonstruksi dan kontribusi. Nah, konsepnya itu kan sudah ada. Saudara menggunakan teori moderasi beragama versi Kemenak RI ya. Itu bukunya ada dua loh. Buku moderasi beragama dan buku implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Itu versi yang tahun 2009 ya, 2019 ya. Nah, mungkin pertanyaan yang sama, mempertajam dari apa yang disampaikan oleh pembahas 1 dan 2, bahwa apakah konsep yang sudah ada ini, kemudian diintegrasikan ataukah direvitalisasi ya, moderasi beragama dengan nilai-nilai kearifan lokal itu. Nah, kemudian prosesnya itu seperti apa gitu kan. Tentu kalau kontribusinya itu ya tentu banyak sekali ya, menjaga keharmonisan, kedamaian, kemudian mengurangi radikalisme dan kekerasan, menjaga kemajemukan dan keberagaman gitu kan, itu banyak sekali. Mungkin itu perlu dipertajam ya, sehingga semakin memperkuat keyakinan kami, termasuk pembahas juga sangat mengkritisi hal ini, sehingga disertasi ini benar-benar memiliki analisis yang tajam dan memiliki nilai hazanah keilmuan yang tinggi. Ucapan terima kasih dan selamat kepada saudara
sudah sampai saat ini selamat, semoga menjadi doktor ya yang khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ruli yang menambah wawasan ya, menambah pengetahuan tentang hasil penelitian ini. Kami persilakan yang lain, audien yang lain. Masih ada waktu 10 menit di sesi yang kedua ini. Kami persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin konfirmasi, klarifikasi. Kami persilakan audien. Ada 30 orang ini yang membersamai kita. Ya, Pak Dr. Huli tadi juga menanyakan karena emang disertasi beliau dulu tentang moderasi beragama ya. Kalau nggak salah juga pengujinya adalah Prof. Inung ya. Ya, Ya, ya Prof. Pak Dirjen, Pak Jawa Dejen yang sekaligus ya, sebagai apa namanya perumus ya, perumus dari moderasi beragama. Jadi langsung perumusnya saat itu moderasi ya. beragama. Oke, perumus moderasi beragama. Prof. Zainal Kami Hamdi ya. persilakan audien yang lain kalau akan menyampaikan sesuatu. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada feedback dari Saudara Erwin, kami persilakan. Masih mute. Oh ya, terima kasih. Makasih Pak Dr. Huli. Ya, sekali lagi penelitian ini kan menggunakan studi kasus ya. Maka kemudian kami hanya mengambil satu lokasi. Nanti ke depannya mungkin kita akan tambah lagi dengan lokasi-lokasi yang lain. Walaupun karakteristiknya itu berbeda. Masalahnya nanti kalau kami mengambil 4 lokasi yang menjadi kampung moderasi itu semua, nanti masing-masing karakteristik daerah itu akan berbeda. Kemudian yang kedua itu tentang bentuk-bentuk yang kami anggap sebagai kearifan lokal. Secara umum memang ketika kita melihat kata gotong royong, bahkan bukan hanya di Lombok saya kira ya, di Indonesia gotong royong itu kan sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Tapi karakteristik dari gotong royong yang dilaksanakan di Desa Bewun Sejati itu berbeda dari tempat yang lain. Dalam sejarahnya mulai dari tahun ke tahun, kemudian gotong royong di Desa Bewun Sejati itu menjadi sebuah kegiatan yang memang menjadi ikon masyarakat Desa Bewun Sejati. Jadi apa yang dilakukan itu selalu bersama-sama. Dalam sejarahnya gotong royong ini bahkan kemudian sampai kuantitatifnya itu sama dia. Pemeluk agama yang keluar untuk bergotong royong. Nah, dan di tempat lain itu kan tidak sampai sedalam itu. Kalau misalnya secara umum misalnya di masyarakat umum gotong royong ya sudah siapa saja yang eh, berkesempatan, siapa saja yang mau ya bisa keluar misalnya bergotong royong, misalnya membangun jalan dan sebagainya. Tapi di Desa Bewun Sejati ini menjadi sakral ketika kemudian kedua masyarakat yang berbeda keyakinan itu memiliki eh, kesadaran dengan nilai-nilai yang tinggi. Jadi ketika misal saja menurut penuturan data yang kami temukan, misal saja teman-teman Muslim yang keluar itu 10 orang, maka teman-teman Hindu juga biasanya akan keluar itu 10 orang. Nah, dan itu berjalan sampai hari ini. Nah, di tempat lain saya kira tidak terjadi seperti itu. Karena gotong royong itu ya kesuka relawanan kan begitu. Tapi kalau di sini itu di Desa Buwon Sejati itu menjadi sebuah kegiatan yang sakral dan kemudian sampai hari ini itu masih dilakukan dan itu dilakukan secara turun temurun dan itu untuk melaksanakan tujuan kebersamaan dan itu sesuai dengan pengertian dari kearifan lokal menurut para ahli tadi itu. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya kami mohon closing remark dari para pembahas karena insya Allah kita sudah sampai di akhir sesi yang kedua ini.
kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Wandi untuk memberikan closing remark terhadap seluruh pembahasan di eh, hasil penelitian ini. Kami Baik, silakan. terima kasih Pak Fuadi. Saya kira eh, apa yang kita sampaikan tidak lain adalah merupakan cross-checking bersama ya. Artinya terkadang apa yang kita tulis itu perlu nutrisi dari orang lain. Intinya seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu bukan untuk mereduksi apa yang sudah ditulis oleh Pak Erwin Padli, tetapi lebih untuk menambah kedalaman begitu. Termasuk hal-hal yang sudah kita sampaikan dan nanti akan kita sampaikan melalui Pak Fuadi berupa narasi-narasi dan itu menjadi bagian untuk menambah apa ya, menambah nutrisi itu tadi ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Erwin Fadli karena begini, kadang-kadang dibutuhkan keberanian untuk menyelesaikan disertasi itu ya. Disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai, bukan disertasi yang ada di angan-angan saja. Dan saya kira Pak Fadli ini sudah pada tahap dalam tanda kutip sudah selesai. Seandainya pun ada tambahan nutrisi, itu adalah merupakan hal yang wajar. Itu karena kita memiliki isi pikiran yang berbeda-beda dan tentu sudut pandang yang berbeda-beda. Saya kira itu saja Pak Fuadi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Sarif untuk menyampaikan closing remark-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagai penutup, saya mengatakan di sini bahwa terkait dengan riset yang dilakukan oleh Saudara Erwin tadi, yaitu penelitian kualitatif melalui studi kasus yang bagus, yang baik itu adalah makin sempitnya lokus penelitian yang dilakukan. Jadi silakan saja tetapkan di Buun Sejati, cuma nanti temanya itu yang dirubah sedikit. Di Lombok bilang di Desa Buun Sejati Lombok Barat. Nah, begitu juga terkait dengan latar belakangnya antara desain sama dasolan, antara teori dengan faktanya itu ya, kalau kita lihat cermati ada ketimpangan, tetapi ini antara desain sama dasolannya itu tidak ada ketimpangan. Silakan dinarasikan nanti supaya enak dibaca, dikonsumsi bagi pembaca-pembaca lainnya. Ala kulli hal, selamat Saudara Erwin Fadli, Anda sudah semakin dekat dengan titel doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan demikian berakhir seluruh kegiatan webinar nasional disiplin disertasi di periode pertama di tahun 2025 ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penyaji dan seluruh pembahas. Tadi sesi pertama yaitu atas nama Muhammad Imanuddin dan sesi kedua atas nama Erwin Fadli. Dan untuk mengakhiri kegiatan webinar kali ini, kami mohon pimpinan Pasca untuk menyampaikan closing remark-nya, Bapak Direktur atau Bapak Kaprodi nih, karena Pak Wadir sepertinya sedang ada kegiatan. Bapak Direktur Pasca, Prof. Farul Razi, mungkin bisa menyampaikan Pak closing. Direktur masih on beliau. Iya, masih Closing alhamdulillah. remark. Oke. Terima kasih telah bersama kami, Prof. Alhamdulillah. Selama 3 jam penuh ini, mulai jam 9 sampai jam 12. Terima kasih. Luar biasa beliau full. Nggak, full. Setianya sama anak buah. Iya. Terima kasih, Prof. atas atensinya selama 3 jam bersama kami. Saya mohon untuk memberikan closing remark terhadap keseluruhan dan menutup secara resmi, secara secara resmi kegiatan webinar di hari ini. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Kaprodi, saya Prodi, Prof. Sudi, Doktor PAI. Dua narasumber kita yang amat terpelajar, kandidat Profesor Dr. Kiai Ruwandi, ya, mudah-mudahan segera ya, tinggal ukom beliau ini.
Tinggal Ukom ya, ujian kompetensi guru besar. Kemudian Pak Dr. Haji Syarifuddin, alhamdulillah eh, kajian kita ini terus mendalam. Mengkaji sebuah topik itu tidak bisa satu segmentasi. Quran sendiri secara normatif mengatakan la tadkhulu fi babin wahid. Jangan masuk dalam satu perspektif, tapi udkhulu fi abwabin mutafarriqah. Masuklah dalam beraneka multi perspektif. Artinya bahwa kajian yang dikaji oleh Erwin Fadli hari ini dengan segala ya, dinamika yang ada dalam analisa kajiannya itu adalah pintu masuk untuk mengkaji yang lain. Sehingga ya orang yang alim itu ya diibarkan dalam ilmu balaghah itu antakal bahri, engkau laksana lautan. Ya, kenapa ya syubbihar rajulu bil bahri? Kenapa seseorang itu di metaproposis dianalogikan, dicontohkan dengan lautan? Karena dunia bahrun amik, dunia itu laksana lautan yang dalam. Begitu juga ilmu laksana lautan yang dalam. Sebab kalau hanya sekedar menggali sesuatu, mencari sesuatu di atas permukaan laut, pengelolaan laut, hanya kita dapatkan ikan kecil, ikan teri saja. Ya, kalau bahasa Arab saya di pondok dulu sama salasa, ikan teri sama salasa. Kita dapatkan ikan teri saja kalau hanya di permukaan-permukaan laut. Tapi kalau tambah dalam kita ya menyelam, akan kita temukan ikan-ikan besar. Tapi tentu ombaknya besar, karangnya ya besar dan seterusnya. Begitu juga dalam disiplin pengetahuan. Tambah sering kita lempar ke permukaan, ya tentu akan kita dapat banyak masukan dari ya semua ini, semua perspektif. Nah, itu urgensi dari webinar kita hari ini. Ya, kita tidak bisa puas dengan satu perspektif pengetahuan, perlu akan mendapatkan pengayaan-pengayaan dari ya narasumber-narasumber kita yang lain. Itu yang saya maksud dengan bagaimana kita berusaha menjadi orang yang tabahir, orang yang selalu ya, mengarungi bahtera laut ilmu pengetahuan itu dengan sebaik-baik. Nah, itu sebabnya saya memberikan atensi yang luar biasa kepada dua ya pembahas kita yang hari ini memberikan perspektif ke Erwin Fadli agar lebih kaya, lebih tajam analisa kita. Itu pepatahnya Prof. Iwan ya Fitriani ya iza tamma syai'u bada naqsuhu. Jika sudah selesai disertasinya, pasti kelihatan kurang-kurang. Nah, Erwin Fadli sudah sampai kepada ya, penulisan dan uji kompetensi doktor hari ini. Ya, maka tentu akan dilihat aspek yang minus dari apa yang ditulis dalam disertasi itu. Maka betul kata Prof. Ruwandi tadi, disertasi yang baik adalah disertasi yang bisa dipertahankan di sidang ujian. Nah, nanti silahkan kembangkan disertasi ini menjadi disertasi yang tembus di internasional Scopus dan seterusnya sebagai orientasi akhir dari sebuah kajian keilmuan Anda adalah kita akan menjadi guru besar. Kita akan menjadi profesor dalam bidang kajian kita masing-masing. Saya kira itu hal yang penting saya sampaikan pada webinar nasional kali ini. Tetap kita optimisme untuk meraih keilmuan keberkahan yang lebih banyak, lebih produktif, lebih kreatif, dan itu transformatif terhadap dimensi-dimensi keilmuan yang kita geluti masing-masing. Seluruh mahasiswa S3 ya silakan ya tancapkan motivasi Anda untuk segera selesai. 2025 sudah masuk ya, ini tanggal 2 sudah tidak terasa sekali. Kemarin kita rayakan hari tahun baru 2025, sekarang sudah tanggal 2. Ini sudah jam 12. Cepat sekali perputaran dunia ini. Nggak terasa. Ya, makanya kita berkejaran dengan waktu. Maka betul kata Allah, yang memusnahkan manusia itu adalah bukan harta benda. Tapi yang memusnahkan manusia adalah zona dan waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Yang membuat manusia itu tidak akan pernah
mendapatkan sebuah optimalisasi kehidupan, maka adalah masa dan waktu. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, Ustaz Samsudin Sirah, silakan berkreasi segera disertasinya. Mbak Yanti, silakan. Ustaz Lalu Fauzi, silakan semuanya pokoknya tanpa kecuali untuk segera mengakhiri lajang gelar doktornya, bukan hanya lajang menghadiri masa lajangnya ya, tapi masa ya studinya supaya segera. Itu Kaprodi Sekprodi senyum ya jika Anda semua selesai ya masuk ya tepat waktu, keluar pun tepat waktu. Untuk mempertahankan akreditasi unggulnya PAI S3 ini, Anda harus segera selesai. Jangan lupa bayar SPP. Itu pesan sponsor. Terima kasih Prof. Wandi. Ya Pak Dr. Sarif, semuanya mudah-mudahan berkah semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Tuanku Haji Farozi MA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian selesai sudah kegiatan webinar yang pertama di tahun 2025 ini. Dan kami mengingatkan besok hari Jumat juga akan ada webinar lagi. Jadi insya Allah jadinya 2 hari berturut-turut ini kita melaksanakan webinar. Jadi hari ini insya Allah alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah besok akan saya sharingkan nanti flyer webinarnya untuk kegiatan webinar di besok pagi. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pembahas. Bapak Dr. Wandi, terima kasih Bapak. Dan sudah saya terima catatannya. Insya Allah nanti akan saya sharingkan ke mahasiswa Erwin Fadli, dan mohon izin untuk saya sharingkan juga ke mahasiswa lain. Tidak apa-apa nggih, Bapak Dr. Wandi? Ya, akan saya sharingkan juga ke mahasiswa yang lain karena sangat detail tadi pembahasannya, dan catatan-catatan kritisnya insya Allah menginspirasi kita semua untuk lebih memperbaiki penelitian kita. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin MPD. Dengan demikian, kita akhiri kegiatan webinar pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.